Ya, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setelah duduk di sini dan ikhlas tidak terima snack, setan goda lagi kita. Nggak usah kau dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah si ibu? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Bukan kena godaan setan, ibu sadis setan. Ibu, simpan HP-nya bu, dengar dulu ceramah ya. Simpan dulu ya, simpan dulu ya. Bu, ada 3 golongan orang yang makbul doanya, cepat diterima Allah. Satu diantaranya ulama, musafir, dakwah. Saya kan dari Makassar bu, pergi ke Depok dakwah, musafir dakwah, makbul doa saya. Maka saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Simpan HP bu ya, simpan ya, simpan ibu, bu simpan, simpan ibu. Oke, Ustadz, kita mau rekam supaya bisa dengar di rumah. Kalau ibu rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Jadi gimana caranya? Biarkan tim saya yang rekam. Itu ada tim saya yang rekam itu bu. Tuh saya bawa kamera dari Makassar. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, don't worry, be happy. Gimana caranya? Nonton YouTube. Ulang tahun 27 Kota Depok, gaspol tanpa rem. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Ibu, bu, kalau ibu follow artis apa ibu dapat? Coba jelaskan saya. Follower artis sampai puluhan juta. Ketua Majelis Ulama Depok, followernya tidak sampai 1000. Ibu-ibu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang, emang kau diajak? Hai guys, kami lagi makan kepiting, emang kau dikirimi? Bapak-bapak kalau follow artis apa kau dapat pak? Apa? Habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Enggak juga kau dikasih pegang. Ya ketawa, saya serius ini. Tapi kalau kau follow ulama, kau dapat ilmunya, agamamu lebih mantap. Kau amalkan ilmunya, beribadahmu betul. Kau sebarkan grup WhatsAppmu, dapat amal jariah. Maka sayang kalau kalian tidak follow para alim ulama. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya hormati, Bapak Wali Kota Kota Depok. Bapak ini yang paling banyak pahalanya hari ini. Kenapa? Bapak sponsor tunggal acara. Bayangkan saya datang, Bapak Ibu datang hadir, menghadiri undangan wali kota, mengundang kebaikan, pengundangnya yang terbanyak pahalanya. Yang saya hormati Bapak mana lagi? Ketua DPRD Kabupaten Depok, Kota Depok. Beliau wakil rakyat. Mana lebih tinggi gubernur dengan wakil gubernur? Gubernur. Mana lebih tinggi presiden, wakil presiden? Maka Bapak wakil rakyat, jangan merasa lebih hebat dari yang diwakili.
namanya wakil rakyat. Beliau orang baik. Yang saya hormati, Bapak mewakili Kapolres. Bapak hebat, bisa mewakili Kapolres. Sementara Kapolres tidak bisa mewakili Bapak. Masya Allah. Kita doakan bapak-bapak polisi sehat walafiat. Saya prihatin akhir-akhir ini kepada bapak-bapak polisi. Kenapa pekerjaannya ditambah sementara gajinya tidak ditambah? Beliau bapak-bapak polisi kita selain mengurusi Kamtibmas juga disuruh mengurus MBG. Kita doakan bapak-bapak sehat walafiat. Demikian juga para tentara yang mestinya latihan perang, tidak ditambah gajinya, disuruh lagi ngurus koperasi. Kita doakan mereka bapak-bapak tentara tetap tegar membela Republik Indonesia. Mana lagi? Yang kita hormati, anggota DPR, ketua fraksi Gerindra Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Mana lagi? Semua? Sudah? Sudah. Yang semua saya mohon maaf, mulai dari sana semua saya hormati, teristimewa emak-emak yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali kota yang terhormat, pada ulang tahun 27 ini saya mengingatkan kembali pesan Nabi kalau mau sukses ini satu kampung. Pertama sekali, Nabi ketika ingin mensukseskan suatu kampung, kata Nabi, tegaknya suatu negara, tegaknya satu kabupaten, tegaknya sebuah kota apabila ditopang 4 perkara. Andai saja ini kota Depok sebuah bangunan, penopang utamanya supaya kuat ini bangunan 4. Yang pertama, adilnya para pemimpin. Bagaimana pemimpin yang adil? Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika didatangi oleh tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah ini tamunya. Tunggu dulu sebelum kita lanjutkan pembicaraan. Apa itu? Kamu datang ketemu saya sebagai pemimpin Amirul Mukminin atau sebagai pribadi Umar? Pribadi Umar. Kalau begitu padamkan lampu. Padam lampu. Mereka bercerita gelap-gelap. Diprotes sama tamunya. Ya Umar, kenapa kau padamkan lampu? Tadi nyala. Tadi saya lagi lembur ngurus rakyat, wajar saya pakai ini lampu. Lampu ini minyak dibayar sama pajak rakyat, saya gunakan untuk ngurus rakyat. Sekarang urus pribadi, ndak boleh kau pakai ini minyak negara untuk pribadi. Saya berharap besok Pak Wali Kota pidato, saudara-saudara ASN Kota Depok, haram hukumnya kamu pakai fasilitas negara untuk pribadimu. Jangan kau pakai plat merah ngundang pengantin. Jangan pakai plat merah pergi liburan. Tapi ASN pandai juga, dia ganti platnya. Wali kota bisa kau tipu, Allah maha tahu. Rakyat bisa kau kibuli, tapi di akhirat nanti percaya malaikat kau tidak bisa kibuli. Maka saudaraku ASN, jangan pergunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadimu. Jangan pergunakan fasilitas negara untuk keperluan partai dan fraksimu. Kalau ini dipakai di kota Depok, insya Allah makmur ini kota. Satu kali lagi, Umar datang ke lapangan pengembalaan, lapangan khusus menternak binatang ternaknya para penduduk Madinah.
Nabi Umar jalan, kenapa ada itu onta gemuk sendiri? Siapa punya itu? Itu miliknya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, anak saya. Ya, panggil Abdullah. Panggil Abdullah. Abdullah, kenapa itu ontamu bisa gendut sendiri? Kok bisa itu gendut sendiri ontamu? Ya, dipelihara dengan baik. Saya beli lalu saya ternakkan di sini. Enggak, pasti dia gendut karena dikasih fasilitas khusus karena kau dianggap anaknya Amirul Mukminin. Jual ontamu, lebihnya modalmu berapa? Ambil lebihnya, kasih masuk kas negara. Kalau begini diperlakukan di Kota Depok, semua keluarga pegawai negeri tidak boleh pergunakan fasilitas negara. Tapi yang banyak kita lihat, Masya Allah, istighfar kita, semua fasilitas, anaknya pakai ini, istrinya pakai ini, menantunya pakai ini. Betul. Itu di kabupaten lain, karena saya lagi ceramah di sini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kasihan lihat kalau ada orang jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, habis duitnya miliaran, sampai ratusan miliar habis duitnya, akhirnya jabatannya mengantar masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Habis duit 200 miliar, 150 miliar, ditangkap KPK. Kenapa? Gratifikasi dan sogok. Kasihan. Saya Bu punya duit 100 miliar, saya pakai kawin lagi Pak Wali. 20 miliar saya sogok istri saya Pak. Ambil kau pakai belanja, goyang sudah otaknya itu. 10 miliar saya pakai bangun masjid, sudah cantik itu masjid. 10 miliar lagi saya pakai bangun sekolah panti asuhan, cantik sudah itu. Masih ada sisanya 60 miliar. 60 miliarnya Pak saya pakai usaha 20 miliar. Saya pakai keliling Eropa dan Amerika 5 miliar. Nikmati hidup. Sementara ada orang habis duitnya jadi pejabat, berujung penjara dunia, masuk neraka. Maka kalau mau Depok ini makmur, contohlah kepemimpinan umat Islam yang kita kenal, Khurafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq sebelum jadi khalifah, beliau kaya raya di Madinah. Setelah jadi khalifah, jadi miskin. Khalifah. Sekarang kita lihat di bumi Indonesia, sebelum jadi pejabat miskin. Kau yang bilang. Dulu Yusuf alaihi salam di penjara dulu, baru jadi perdana menteri, setingkat bendahara. Di penjara dulu, baru jadi pejabat. Di Indonesia jadi pejabat dulu. Itu urusan kalian lah. Pemimpin yang adil. Mau lagi lihat? Coba lihat Umar bin Khattab. Suatu kali dia lagi belusukan. Cuma bedanya pejabat Indonesia kalau belusukan siang, ada kamera, simpan di sini mic, disembunyi. Itu pencitraan namanya. Umar enggak. Umar bin Khattab belusukannya malam hari, ketika penduduk Madinah sudah pada tidur, baru Umar bin Khattab belusukan. Suatu ketika lagi jalan-jalan, didapatnya ada ibu-ibu masak batu, ibu. Batu dia anak dia masak. Umar tanya, ibu, kenapa ibu masak batu? Anak saya lapar dari tadi, mau makan tidak ada yang dimakan. Supaya dia berhenti menangis, saya masak ini supaya dia lihat api, dia tunggu. Oh, mama saya lagi masak. Akhirnya anaknya capek menangis menunggu masakan, tidur. Kata ibu ini, tidak tahu itu apa kerjanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kami dibiarkan sengsara. Oh iya, padahal yang ditemani Umar. Umar balik ke Bulog sekarang, dia ambil beras, dia pikul sendiri. Kata ajudannya, jadi Umar itu punya ajudan namanya Aslam. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden, biar saya yang ngangkat. Apa kata Umar bin Khattab? Kamu mau tanggung dosa saya?
Kamu mau pikul dosa saya di akhirat nanti? Jangan, dosa nafsi-nafsi, biar saya yang tanggung. Dia pikul, pergi ke ibu itu. Dia tanak sendiri, dia masak, dia hidangkan ke anaknya. Selesai itu lalu Umar bin Khattab berkata, besok kamu cari Umar bin Khattab, ambil bahan makanan di Bulog. Besoknya ketemu Umar bin Khattab, ternyata Tuan yang jadi presiden rupanya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat di kota Depok seperti ini adanya.